Keputusan Indonesia untuk mengakuisisi rudal Atmaka dari Turki dengan mengesampingkan rencana pembelian Exocet MM40 Blok 3 ternyata membawa konsekuensi lebih penting dalam konteks kemampuan tempur. Exocet MM40 Blok 3 memiliki keunggulan yang sangat signifikan, seperti kecepatan hingga 1000 km per jam dan jangkauan daya serang mencapai 180 hingga 200 km. Kecepatan dan daya jangkau ini menjadikannya salah satu rudal anti kapal yang paling disegani di dunia. Keputusan ini menimbulkan diskusi di kalangan pengamat militer tentang dampak penggantian sistem rudal ini terhadap strategi operasional Angkatan Laut Indonesia. Rudal Exocet MM40 Blok 3 dikenal sebagai rudal anti kapal dengan teknologi siluman yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Fitur radar cross section yang kecil dikombinasikan dengan mesin yang mampu menjaga suhu panas tetap rendah memberikan keunggulan taktis di medan perang modern. Dengan teknologi ini, Exocet mampu menyerang target tanpa terdeteksi hingga tahap akhir penerbangan, memberikan kejutan maksimal kepada musuh. Hal ini menjadikan Exocet sebagai salah satu pilihan utama bagi negara yang mencari rudal anti kapal canggih dimanapun mereka berada. Selain kemampuan silumannya, Exocet MM40 Blok 3 memiliki sistem panduan canggih yang mencakup GPS, laser gyro, INS, radar aktif G-band, dan teknologi pengenalan gambar atau image recognition. Kombinasi ini memungkinkan rudal untuk menyerang target dengan presisi tinggi, bahkan di sudut-sudut yang sangat sulit. Sistem panduan ini juga mampu membuat Exocet mendeteksi dan menyerang kapal perang siluman, yang merupakan sebuah fitur yang sangat penting dalam menghadapi ancaman di era modern. Di sisi lain, rudal Atmaka buatan Roketsan menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dan diklaim setara dengan rudal seperti Harpoon maupun Exocet. Turki sendiri telah membuktikannya dengan melakukan berbagai pengujian yang menunjukkan performa Atmaka dalam skenario tempur modern. Namun, pengalaman Roketsan yang relatif baru dibandingkan MBDA membuat klaim ini perlu diuji lebih lanjut. Untuk membuktikan klaim kemampuan Atmaka, Indonesia tentu diharapkan segera melakukan uji coba rudal yang telah dipesan. Uji coba ini penting untuk memastikan bahwa rudal tersebut memenuhi standar operasional dan cocok dengan platform kapal perang Indonesia. Dengan pengujian langsung, Indonesia dapat mengevaluasi performa Atmaka dalam berbagai situasi termasuk jangkauan presisi dan efektivitas terhadap target bergerak ataupun siluman. Keputusan akuisisi Atmaka menunjukkan langkah Indonesia untuk mendiversifikasi sumber alutsista sekaligus memperkuat hubungan strategis dengan Turki. Namun, memastikan bahwa rudal ini dapat memenuhi kebutuhan operasional menjadi tantangan utama. Dibutuhkan evaluasi mendalam untuk menilai keunggulan Atmaka dan juga keterbatasannya dibandingkan dengan Exocet MM40 Blok 3. Meski ada perbedaan kemampuan, keputusan akhir Indonesia memilih Atmaka adalah tawaran soal transfer teknologi yang memungkinkan Indonesia melakukan perakyatan lokal di dalam negeri ataupun pemeliharaan rudal mandiri di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian?